Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Yudi Setiawan ingin menjelaskan tentang Unified Modeling Language atau kelas diagram. 1. Unified Modeling Language atau UML. Unified Modeling Language, pengertian UML, sebuah bahasa pemodelan grafis yang digunakan untuk merancang, mendokumentasikan dan mengomunikasikan desain sistem perangkat lunak. UML menyediakan notasi yang konsisten dan standar untuk menggambarkan berbagai aspek sistem, seperti struktur, perilaku, dan interaksi antar komponen. Fungsi UML: 1. Merancang sistem, mendokumentasikan sistem. 3. Mengkomunikasikan desain. 4. Analisis dan perancangan. Jenis-jenis UML ada 8. 1. Diagram use case, gambaran fungsional sistem dari sudut pandang pengguna. 2. Diagram kelas, struktur kelas, atribut, dan hubungan antar kelas tersebut. Diagram squaresheet, urutan interaksi antara objek dalam skenario tertentu. Diagram activity, aliran kerja atau tindakan yang terjadi dalam sistem. Diagram state, perubahan suatu objek dalam sistem. 6. Diagram objek, menunjukkan contoh konkret objek dan hubungan antar mereka. 7. Diagram komponen, menunjukkan komponen sistem dan hubungan antar mereka. Diagram deployment, menunjukkan bagaimana komponen-komponen sistem ditempatkan pada perangkat keras atau infrastruktur. Tujuan Unified Modeling Language atau UML: memahami sistem, merancang sistem, mendokumentasi sistem, mengomunikasi sistem, membantu analisis dan perancangan. Notasi UML. Unified Modeling Language atau UML menggunakan notasi grafis yang berbeda untuk menggambarkan elemen-elemen sistem yang dimana ada pun beberapa notasi umum yang digunakan dalam UML. Meliputi kelas kota dengan 3 sekat yang berisi nama, kelas, dan atribut. Contoh studi kasus merancang dan mendokumentasikan sistem perpustakaan. Use case, pendaftaran anggota, peminjam buku, pengembalian buku. Aktor, anggota, petugas perpustakaan. Hubungan, anggota melakukan pendaftaran, anggota melakukan peminjaman buku, petugas perpustakaan melakukan pengembalian buku. Seperti gambar di contoh. Diagram kelas, buku, anggota, peminjam, perpustakaan. Atribut, buku atau kode judul, pengarang, tahun, anggota, dan ID nama, alamat. Peminjam ID tanggal pinjam, tanggal kembali perpustakaan, dan nama alamat. Dan nama dan alamat. Hubungan peminjam dikaitkan dengan buku dan anggota relasi asosiasi. Perpustakaan memiliki beberapa buku dan anggota. Relasi komposisi agregasi. Diagram squaresheet, skenario peminjam buku oleh anggota. Objek, anggota peminjam buku dan perpustakaan. Interaksi, anggota meminjam buku kepada perpustakaan, memvalidasi ketersediaan buku, perpustakaan mencatat peminjam buku ditandai sebagai dipinjam, dan perpustakaan memberikan buku kepada anggota. Diagram activity. 1. Anggota mengisi formulir pendaftaran. 2. Petugas perpustakaan memeriksa kevalidan data, jika valid masuk tahap 3. 3. Entry anggota dalam sistem. 4. Jika tidak valid, proses pendaftaran dibatalkan. Diagram state, objek, buku, status, tersedia dipinjam. Buku berpindah ke status dipinjam saat peminjam tercatat. Buku kembali ke status tersedia saat pengembalian tercatat. Diagram objek. Objek peminjam buku anggota. Hubungan peminjam memiliki objek buku dan anggota.
Diagram komponen. Komponen aplikasi perpustakaan database. Hubungan aplikasi perpustakaan menggunakan database untuk menyimpan data buku, anggota, dan peminjam. Diagram deployment. Node, server, client, komponen, aplikasi perpustakaan database. Hubungan aplikasi perpustakaan deploy pada server, klien terhubung ke server. Untuk mengakses aplikasi perpustakaan database terpasang pada server. 2. Kelas diagram. Kelas diagram. Pengertian kelas diagram adalah salah satu jenis diagram dalam pemodelan berorientasi objek yang digunakan untuk menggambarkan struktur dan hubungan antar kelas-kelas dalam suatu perangkat lunak. Diagram ini menunjukkan kelas-kelas, atribut-atribut, dan metode-metode yang di dalam sistem serta hubungan antar kelas tersebut. Diagram kelas. Fungsi. Fungsi dari kelas diagram adalah sebagai berikut: perancangan dan desain. Kelas diagram membantu dalam perancangan dan desain sistem perangkat dengan menggambarkan struktur kelas-kelas yang akan digunakan. Komunikasi dan dokumentasi. Kelas diagram digunakan sebagai alat komunikasi antar pengembang perangkat lunak, desainer, dan pemangku kepentingan lainnya. Diagram ini juga berfungsi sebagai dokumen visual yang menjelaskan struktur sistem, analisis, dan pemaham. Kelas diagram membantu dalam menganalisis sistem perangkat lunak yang ada, memahami bagaimana kelas saling berinteraksi. Pembangun perangkat lunak. Kelas diagram digunakan sebagai panduan dalam pembangun perangkat lunak, menggambarkan kelas-kelas yang harus diimplementasikan dan hubungan antar kelas-kelas tersebut. Kelas diagram. Jenis-jenis. Kelas diagram utama atau main kelas diagram menunjukkan kelas-kelas utama dalam sistem perangkat lunak. Kelas diagram rinci atau detailing kelas diagram menunjukkan kelas-kelas yang lebih terperinci termasuk atribut, dan metode dalam kelas. Kelas diagram relasional atau relationship diagram. Kelas diagram menunjukkan hubungan asosiasi antar kelas seperti hubungan AS atau US-A. Kelas diagram implementasi atau implementasi kelas diagram menunjukkan implementasi kelas-kelas dalam bahasa pemrograman tertentu, termasuk atribut dan metode yang diimplementasikan. Kelas diagram tujuan menjelaskan struktur sistem. Kelas diagram membantu dalam menjelaskan struktur sistem perangkat lunak termasuk kelas-kelas yang ada dan hubungan antara kelas-kelas tersebut. Memodelkan interaksi antara objek. Kelas diagram memodelkan interaksi antara objek dalam sistem perangkat lunak, termasuk metode-metode yang digunakan hubungan antar kelas. Perancang arsitektur sistem. Kelas diagram membantu dalam merancang arsitektur sistem perangkat lunak dengan mengidentifikasi kelas-kelas yang dibutuhkan dan hubungan antar kelas-kelas tersebut. Membantu dan pemrograman. Kelas diagram dapat digunakan sebagai panduan pemrograman menggambarkan struktur kelas dan hubungan antar kelas yang harus diimplementasikan. Kesimpulan, dengan demikian kelas diagram berperan penting dalam pemodelan, perencanaan, desain, dan implementasi sistem perangkat lunak berorientasi objek. Terima kasih. Demikian isi presentasi saya kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.